Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Rahmawati, NIM 204105010072. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari materi kelompok 8, yaitu mengenai peran bank sentral dalam sistem pembayaran dan sistem pembayaran internasional. Langsung saja, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Keterlibatan atau peran bank sentral dalam sistem pembayaran secara umum meliputi 4 hal menurut Shepard 1996, yaitu yang pertama, pemakai sistem pembayaran. Bank sentral mempunyai transaksi yang harus dilaksanakan, seperti settlement dari operasi pasar terbuka, transaksi devisa, pembayaran tagihan, pembayaran gaji, pensiun, dan sebagainya. Yang kedua, anggota sistem pembayaran. Bank sentral perlu membayar dan menerima pembayaran atas nama nasabahnya sendiri, seperti pemerintah dan lembaga keuangan internasional. Yang ketiga, penyedia sistem pembayaran. Bank sentral menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan sistem pembayaran. Yang keempat, pelindung kepentingan umum. Sebagai regulator, pengawas anggota sistem pembayaran atau pengawas perbankan, administrasi dan perencanaan, serta arbitrase dalam hal terjadi perselisihan. Adapun peran umum bank sentral dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai regulator, fasiliator, dan katalisator pengembangan sistem pembayaran di Indonesia. Pengaturan terhadap sistem pembayaran oleh Bank Indonesia antara lain memuat, yang pertama, cakupan wewenang dan tanggung jawab penyelenggara sistem pembayaran, termasuk tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen risiko. Yang kedua, jenis penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan prosedur pemberian persetujuan. Yang ketiga, persyaratan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Inti peran dari bank sentral yaitu mempertahankan stabilitas nilai tukar dan menjaga efektivitas fungsi sistem keuangan serta ancaman ketidakstabilan sistem keuangan dari guncangan perekonomian. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembayaran internasional. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Sistem transaksi internasional sering disebut dengan sistem pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan dengan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Adapun cara dan alat dalam transaksi internasional. Pada umumnya, dalam kontrak-kontrak bisnis selalu terdapat aturan tentang tata cara pembayaran. Tidak jelasnya tata cara pembayaran atau tidak terjaminnya keamanan mengenai tata cara pembayaran dapat menimbulkan risiko usaha dan sumber perselisihan dalam hubungan bisnis para pihak yang terlibat. Dalam kontrak-kontrak bisnis internasional, kejelasan dan aspek keamanan dalam cara pembayaran menjadi lebih penting mengingat para pihak yang terlibat dalam kontrak yang demikian dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh. Dan tidak jarang, para pihak tidak saling mengenal satu sama lain atau tidak pernah bertemu sebelumnya. Dipilihnya cara pembayaran tepat selain dapat memberikan jaminan keamanan, juga dapat memberikan keringanan atau kemudahan bagi pihak-pihak tertentu. Misalnya, dalam transaksi ekspor-impor, dipilihnya cara pembayaran advance payment atau pembayaran di muka akan memberikan kemudahan bagi eksportir, karena pembeli terlebih dahulu melakukan pembayaran sebelum barang dikirimkan oleh penjual. Pelaksanaan transaksi perdagangan luar negeri dapat diatur dengan cara pembayaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu advance payment atau cash payment. Advance payment merupakan salah satu bentuk cara pembayaran non-LC yang dikenal dalam berbagai kontrak bisnis, termasuk kontrak bisnis yang bernuansa internasional. Cara pembayaran dengan sistem advance payment biasa dikenal dengan sebutan pembayaran di muka. Karena melalui cara ini, pembeli membayar terlebih dahulu kepada penjual melalui perintah transfer bank ke rekening penjual, sebelum penjual yang bersangkutan mengirimkan barang yang diperjanjikan. Setelah menerima pembayaran,
harga baik keseluruhan maupun sebagian, baru kemudian penjual melakukan kewajibannya mengirimkan barang melalui port of loading. Barang yang dikirim tersebut harus tercatat atas nama pembeli atau importir. Cara pembayaran dengan mempergunakan sistem pembayaran advance payment mengandung risiko yang harus dipertimbangkan, khususnya oleh importir yang terlebih dahulu melakukan pembayaran. Bisa saja terjadi wan prestasi dari penjual yang berakibat fatal bagi pembeli. Misalnya, penjual tidak mengirimkan barang tepat waktu yang diperjanjikan, atau penjual mengirimkan barang yang kualifikasinya dan mutunya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kontrak bisnis yang mendasari transaksi seperti ini harus diperkuat dengan berbagai aturan yang dapat menjamin kepentingan pembeli, misalnya aturan tentang ganti rugi atau sanksi. Perlu diperhatikan pula bahwa cara pembayaran dengan advance payment umumnya dipilih oleh para pihak dalam kontrak bisnis apabila antara para pihak terdapat hubungan bisnis yang sudah berjalan baik. Dengan kata lain, kontrak bisnis yang terjadi umumnya bukan hubungan bisnis yang pertama bagi para pihak. Cara ini baru bermanfaat apabila para pihak sudah saling mengenal satu sama lain dan sudah sering melakukan transaksi atau bila pembeli telah mengenal sebelumnya performance dari penjual. Yang kedua yaitu open account. Cara pembayaran dengan open account merupakan kebalikan dari advance payment. Jika pada advance payment, pembeli yang terlebih dahulu melakukan pembayaran harga barang, maka pada open account, penjual yang terlebih dahulu melakukan pengiriman barang. Baru setelah itu, pembeli membayar harga melalui perintah transfer bank ke rekening penjual. Dalam open account, para pemilik barang yang tercantum dalam dokumen ekspor sudah atas nama pembeli atau importir. Dokumen yang diserahkan oleh eksportir kepada importir harus melalui bank. Namun demikian, penyerahan dokumen tersebut kepada bank hanya sebatas sebagai kurir. Cara pembayaran dengan open account akan sangat menguntungkan bagi pembeli karena melalui sistem ini, pembeli terlebih dahulu melihat barang yang dikirimkan oleh penjual. Pembeli dapat melihat dan memeriksa terlebih dahulu spesifikasi barang yang diperjanjikan, baru kemudian melakukan pembayaran. Dengan demikian, pembeli memiliki waktu untuk menyatakan penolakan atas barang yang telah dikirimkan oleh penjual. Keuntungan lain adalah pembeli memiliki waktu yang cukup longgar untuk menyediakan dana guna keperluan pembayaran. Yang ketiga yaitu letter of credit. Letter of credit atau LC adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Dengan demikian, LC merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Pembayaran transaksi dengan mempergunakan LC merupakan cara pembayaran yang paling umum dipergunakan dalam transaksi-transaksi bisnis, khususnya transaksi jual beli barang atau sales of goods. Dengan mempergunakan LC, pembayaran akan menjadi lebih mudah, aman, dan terjamin kelengkapan dokumen pengapalan serta resiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait. Selain itu, bagi eksportir LC juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman. Yang keempat yaitu commercial bills of exchange, di mana commercial bills of exchange merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut draft atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang, yang biasanya disebut trade draft. Jenis draft terdiri dari clean draft dan documentary draft. Commercial bills of exchange yang sering disebut juga wesel atau draft atau trade bills adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Surat perintah semacam itu sering disebut wesel. Yang kelima yaitu collection.
Collection merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Dalam collection, penjual atau eksportir bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir atau pembeli. Penagihan tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen. Bank yang menerima amanat untuk melakukan penagihan setelah menerima dokumen akan meneruskan collection. Remitting bank setelah menerima dokumen collection selanjutnya meneruskan dokumen tersebut ke collecting bank dengan menggunakan collection instruction. Collection bank inilah yang akan meneruskan dokumen kepada pihak yang harus membayar. Sistem transaksi internasional yang keenam yaitu konsinyasi, di mana konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Melalui konsinyasi, penjual yang terlebih dahulu mengirimkan barang. Perbedaannya dengan open account adalah mengenai waktu pembeli mengirimkan barang. Kalau pada open account, pembeli mengirimkan harga pembelian setelah barang dikirimkan atau pada waktu tertentu yang disepakati setelah barang dikirimkan oleh penjual. Maka, pada konsinyasi, pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran barang setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Adapun cara pembayaran seperti ini cenderung mengandung risiko yang sangat besar bagi penjual. Kemungkinan terjadinya wan prestasi sangat besar dan dalam keadaan tertentu sulit terpantau. Oleh karena itu, besarnya kemungkinan risiko yang mungkin dialami oleh penjual. Maka dengan kontrak-kontrak yang mempergunakan cara pembayaran konsinyasi seperti ini dilengkapi dengan aturan yang tegas tentang ganti rugi atau sanksi dalam hal terjadinya wan prestasi. Meskipun demikian, kontrak-kontrak yang mempergunakan cara konsinyasi dalam pembayaran juga mempunyai berbagai keuntungan. Bagi penjual atau eksportir, akan memperoleh keuntungan berupa kemudahan untuk memasarkan barangnya di luar negeri, karena cara ini banyak diminati oleh importir. Sementara itu bagi importir sangat menguntungkan karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembayaran harga barang terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.